Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا جميعا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Jamaah sekalian, kita masih bersama dengan kitab Tarbiyatul Aulad dan kita masih mengangkat tema Asbabul Inhiraf Indal Aulad, sebab-sebab terjadinya penyimpangan kepada anak-anak kita. Pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada sebab muamalatil abawaini lil walad, jeleknya, tidak benarnya muamalah, sikap yang dimiliki oleh kedua orang tuanya terhadap anaknya. Kekakuan dalam komunikasi, suka memukul, menjelek-jelekkan anak, mengkerdilkan anak, merendahkan anak, yang kemudian tidak bisa tidak membuat anak itu kemudian melawan kepada kedua orang tuanya. Cukup banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita pentingnya berbuat lemah lembut kepada anak-anak kita. Ayat-ayat Allah yang sudah saya bahas pada pertemuan yang lalu cukup jelas tergambar betapa kelembutan itu membuat anak semakin akrab dengan kita. Ketika anak akrab dengan kita, maka konsekuensi logisnya anak juga sangat mudah diwarnai oleh kita. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalaulah kalian faddan, keras, ghalidhal qalbi, kaku hati kita, kasar dan keras hati kita, lam faddu min haulik, tentu mereka akan lari dari sekitar kita. Ini Allah yang berbicara. Setelah ayat sebelumnya Allah berbicara pula kepada kita, fabima rahmatin minallah lintalahum, maka karena rahmat Allah lah kemudian kita ini bisa lemah lembut kepada siapapun pula, lebih-lebih kepada anak kita. Oleh karenanya ar-rahimun yarhamuhumur rahman, orang yang suka menyebarluaskan rahmat,
berkasih sayang, berlemah lembut, maka yarhamuhumur rahman, Allah juga akan memberikan rahmatnya, mengasihi dan menyayangi kepada orang-orang yang seperti itu. Hadis riwayat Abu Dawud wa Tirmidzi. Jamaah sekalian, saya mengakhiri pula pada pertemuan yang lalu tentang kisah seseorang yang melapor kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, mengeluh tentang kedurhakaan anak terhadap kedua orang tuanya. Orang tua ini tidak sanggup lagi untuk mendidik anaknya. Kemudian yashku ila Amirul Mukminin radhiyallahu an. Kemudian Sayyidina Umar memanggil anak ini, putranya, dan menanyakan serta mengarahkan kenapa sampai kemudian anak ini berani kepada kedua orang tuanya dan melupakan hak-hak kedua orang tuanya. Kemudian anak ini juga cerdas dan bertanya kepada orang tua, kepada Amirul Mukminin, alaysa lil waladi huququn ala abih? Bukankah wahai Amirul Mukminin, anak juga punya hak terhadap kedua orang tuanya atau kepada ayahnya? Qala bala. Sayyidina Umar mengatakan iya. Qala fama hiya, apa itu? Qala Umar radhiyallahu an, ayyantaqiya ummah wa yusina ismah wa yu'allimal kitab. Hendaklah ayah yang baik dia memilih ibu yang baik, selektif dalam memilih ibunya, memberikan nama yang baik dan mengajarkan kepada putra putrinya, anak-anaknya Al-Quran. Qala al-walad, berkata anak itu, ya Amirul Mukminin, inna abi lam yaf'al syai'an min dzalik. Abiku, ayahku belum pernah berbuat seperti itu sedikit pun kepada kita. Ama ummi fa innaha zanjiyah kanat li majusi. Ibuku adalah mantan budak dari ras Zenji, seorang majusi, kelahiran orang Majusi yang tidak kenal agama. Wa qasammani Ju'la, orang tuaku juga memberikan nama kepadaku Ju'la. Wa lam yu'allimni minal kitabi harfan wahida. Bahkan orang tuaku belum pernah mengajari aku Al-Quran walaupun satu huruf. Coba lihat jemaah sekalian. Ini juga termasuk, saya sekedar mengingatkan kembali, dan sampai sekarang ini Pak, masih banyak orang meminta kepada saya untuk memberikan nama ya kepada anak-anaknya. Padahal sudah cukup jelas. Saya juga sudah memberikan gambaran di beberapa pertemuan yang lalu. Ahabbul asma' indallah, sebaik-baik nama di sisi Allah, nama yang dimulai dengan abd, hamba Allah Subhanahu wa taala. Abdullah, Abdul Karim, Abdul Rahman, Abdul Muhsin, Abdul Wadud, dan Abdul dan abad-abad yang lain. Ini nama-nama yang disukai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disukai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nama para nabi. Tapi sekarang justru dicarikan Pak nama-nama yang unik-unik. Tolong Ustaz kalau bisa carikan nama yang tidak dipunyai oleh siapapun pula. Maka muncullah nama-nama saat ini jamaah sekalian. Orang tuanya juga namanya sudah nama Arab, Abdullah. Ibunya juga sudah namanya Maryam, walillahil hamd. Tapi dinamakan anaknya David. Ya. Kemudian dinamakan anaknya Job atau John dan lain sebagainya, nama-nama yang unik bagi kita. Maka jangan kaget kalau kemudian putra-putri kita, ada sebagian putra dari kaum muslimin ketika memberikan nama dengan nama-nama seperti itu, hasbunallah wa ni'mal wakil, sikap dan kelakuannya juga tidak hampir sama atau hampir sama dengan mereka orang-orang di luar kita. Kemudian jangan lupa pula ajari anak kita Al-Quran. Ya akhil karim, jamaah sekalian, kalau kita terbiasa mengajari anak Al-Quran, berarti kita secara pribadi memiliki kelembutan.
Orang yang akrab dengan Al-Quran, mustahil orang itu akan ngamuan. Orang kalau akrab dengan Al-Quran, mustahil orang itu akan kasar ketika berbicara kepada siapapun pula, apalagi kepada putranya sendiri. Maka akrablah kita dengan Al-Quran dan ajari pula anak kita Al-Quran. Selalu saya mengatakan, alangkah indahnya satu keluarga maghrib seperti ini, kemudian istri kita ajak ke sini pula, anak kita juga duduk bersama kita pula. Kalau tidak ada pengajian kita di rumah, dari habis masjid pulang ke rumah duduk dengan istri dan anak-anak kita. Kita buat tadarusan di rumah. Matikan televisi kita. Ambil semua HP anak-anak kita. Ngaji bersama jamaah sekalian. Ini yang dikatakan oleh Sayyidina Umar, wa yu'allimuhul kitab, mengajarkan kepada putra-putrinya Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim. Jemaah sekalian, saya ingin memberikan kisah satu lagi terkait dengan bab yang kemarin kita bahas, yaitu tentang Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini juga luar biasa. Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu ghadiba ala ibnihi Yazidu marratan fa arsala ila al-Ahnaf bin Qais liyas'alahu an ra'yihi fil banin. Sekali waktu Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan ini tidak mampu, Pak, mengarahkan anaknya yang namanya Yazid. Terlepas nanti Yazid jadi catatan ya dalam kelakuannya, dan kita semua melihat bagaimana kisah Yazid ini, arogannya, kekasarannya, bahkan termasuk juga keberaniannya kepada ayahnya sendiri Abu Sufyan, yang kemudian juga mengambil estafeta kekhalifahan ini dari Abu Sufyan, yang kita tahu kemudian banyak para sahabat yang terbunuh di masa Yazid ini jamaah sekalian. Kemudian dia mengarahkan, dia bertanya, mengutus kepada Ahnaf bin Qais untuk menanyakan bagaimana pendapatnya tentang anak-anak kita ini. Kok begini anakku Yazid? Dijawab oleh Ahnaf bin Qais, hum simaru qulubina. Mereka itu adalah buah hati kami, buah hati kita semua. Wa imadu zuhurina, dia juga penyangga pundak kita. Bagaimanapun pula jamaah sekalian, kita kalau sudah tua, yang akan mengawal masa tua kita ya anak-anak kita ini. Wa nahnu lahum ardun dzalilah wa samaa'un dzalilah. Seharusnya kita ini bagi mereka bumi yang siap kita hamparkan, tempat bermainnya mereka, langit yang siap menaungi mereka. Fa in talabu fa'atihim, kalau minta sesuatu yang wajar berikan kepada mereka. Wa in ghadibu, kalau anak marah kita juga tidak perlu marah. Sering Pak kita dapatkan di lapangan anak-anak kita suka marah, ngamuk, tiba-tiba masuk kamar, kemudian pintu ditutup dengan kasar dan keras, dan semua kita kaget. Saya pun juga pernah mengalami ini, ma'asyar muslimin. Kita juga tidak perlu kemudian muntab, naik darah kita, ya. Boleh jadi ini kesalahan karena kita pula salah dalam berkomunikasi kepada anak-anak kita. Fa in ghadibu fa'ardihim, kalau mereka marah, buat mereka itu ridha, kalem, cool, rangkul mereka. Fa innahum yamnahunaka wuddahum, karena nanti mereka akan memberikan hadiah akan cinta mereka kepada kita. Di saat langkah-langkah itu kita lakukan semua, sekali waktu anak akan menunjukkan cinta sebenarnya kepada orang tuanya jamaah sekalian. Wa yahbunaka juhdahum, nanti pula masya Allah masa tua kita mereka akan serius bersungguh-sungguh untuk mengawal kita. Wala takun alaihim thaqilan fayamillu hayatak wa yatamannaw wafatak. Hati-hati, jangan kau merasa berat, ada beban ketika kita memiliki anak, seakan-akan anak ini menjadi beban berat bagi kita.
Begitu masuk ke rumah tidak ada senyum kita pada mereka. Maunya curiga terus kepada mereka. Nanti mereka jamaah sekalian bosan Pak dengan keberadaan kita. Bosan dengan kehidupan kita ini. Dan mereka berangan-angan kapan orang tua saya cepat mati. Hati-hati ma'asyar muslimin. Dan ini sudah mulai nampak. Saudara bisa lihat kan, ini sudah muncul di Benia, bahkan menjadi isu nasional, anak yang menggugat kepada ibunya untuk kemudian digugat di pengadilan, urusan harta dan lain sebagainya. Orang tua mau dipenjarakan, bisa dibayangkan ma'asyar muslimin. Kenapa? Balik lagi karena tidak ada komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak. Ini adalah penyebab-penyebab terjadinya penyimpangan kepada anak-anak kita. Bagaimanapun pula kekasaran yang kita tanamkan pada anak, suka menghardik anak, melecehkan anak, mengkerdilkan anak, menjelek-jelekkan anak, memukul anak juga, anak pasti melawan sekali waktu kepada orang tuanya. Tapi kalau kelembutan yang kita berikan jamaah sekalian, Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam, saya pernah bercerita jamaah sekalian di awal-awal asy'ur haulal aulad, pentingnya kita memunculkan perasaan cinta kepada anak. Dan kalau tidak, kita munculkan terus-menerus. Sebab ini Pak yang nanti akan membuat anak kita memiliki sifat kelembutan ke depan. Contoh real yang ada pada orang tuanya itu akan dilihat oleh anak-anak kita jemaah sekalian. Sallallahu alaihi wasallam, lihat bagaimana Al-Hasan wal Husain, tentu juga diberikan contoh oleh abahnya sendiri Ali bin Abi Thalib, tapi kakeknya Pak, sekarang ini banyak kakek minta dihargai sama cucu. Banyak kakek sekarang ini ya minta diwongkan, dibesarkan, dituakan, disakralkan, sehingga ada gap yang begitu serius. Rasulullah coba lihat Pak, di masa kecilnya pun bagaimana kakek beliau Abdul Muttalib. Abdul Muttalib dalam sirah Nabawiyah dalam kitab Ibnu Hisham, kita lihat ketika Nabi SAW duduk di kursi beliau, kemudian paman-paman yang lain merasa takut, ya, kemudian mau ditarik, kata Abdul Muttalib, biarkan anakku ini. Beliau tidak mengatakan lagi cucuku lagi, biarkan anakku ini, fa inna lahu sya'an, karena nanti akan ada urusan besar kepada anak ini. Kelembutan Pak, keluarga yang lembut, keluarga yang di dalamnya tidak ada kekasaran. Coba lihat jamaah sekalian, akan muncul generasi-generasi yang kemudian tidak membuat PR buat kita semua, generasi-generasi yang kemudian menyenangkan buat kita semua, generasi-generasi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, Nabi sekali waktu sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar. Ini pernah saya sampaikan, saya sekarang mengulangi lagi jamaah sekalian. Sedang naik mimbar memberikan khutbah kepada para sahabat atau macam seperti ini jamaah sekalian. Tiba-tiba melihat Hasan dan Husain sedang merangkak di situ. Nabi tidak kuat memberhentikan khutbahnya dan turun Nabi sallallahu alaihi wasallam jamaah sekalian. Kemudian mengambil dua anak dan digandeng dua-duanya sama Nabi dan diletakkan satu Hasan di sebelah kanannya dan Husain di sebelah kirinya. Kemudian Nabi melanjutkan khutbahnya ma'asyal muslimin. Itu terekam Pak. Bagaimana kelakuan kakeknya, orang tuanya memperlakukan terhadap anak kecil. Di mana di masa jahiliyah ini sesuatu yang unik, sesuatu yang tidak masuk akal. Harus berlemah lembut kepada anak, dan Nabi memberikan contoh di situ. Dan kita tahu bagaimana sejarah Sayyidina Hasan dan Husain dalam sejarah itu diabadikan dalam sejarah kita. Ikhwatal iman, sekali lagi sebelum saya masuk kepada poin berikutnya, hati-hati kita berkomunikasi dengan anak kita, bersikap dengan anak-anak kita. Kita perlu mengambil ibrah dari dua kejadian yang saya gambarkan tadi. Kisah pada Sayyidina Umar ketika mengeksekusi, memberikan arahan kepada orang tua yang kasar dan kaku, salah dalam mendidik anaknya. Dan kisah tentang siapa? Abu Sufyan terhadap putranya Yazid. Ya, serupanya Yazid juga bisa seperti itu karena kelakuan Abu Sufyan yang kasar kepada Yazid.
alaihi salam. Jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita lanjut. Ini Pak yang kita juga takuti bersama, wabil khusus di zaman seperti sekarang ini. Musyahadatuhum aflamul jarima wal jins. Ya Allah, kebiasaan anak-anak kita larut biasa melihat, menonton film-film keras, ya, film-film perang, film tembak menembak. Apa kalau bahasa kita ini Pak? Film apa itu? Film action. Action. Masya Allah. Aflamul jarimah namanya itu, film action, ya, wal jins, dan film-film kotor, porno yang jorok. Ini sudah tidak bisa ditahan lagi. Ya, saya pun juga kepada anak-anak, saya hanya bisa memberikan gambaran tiap hari jamaah sekalian masalah ini. Satu sisi anak harus kita fasilitasi dengan media ini, ya. Tapi di sisi yang lain terbuka lebar kepada mereka jamaah sekalian untuk melihat tontonan-tontonan yang akan merusak akhlak mereka, merusak pikiran mereka, menghilangkan hafalan-hafalan mereka, sampai nanti kultur kebiasaan apa yang dia tonton melekat pada hatinya, ma'asyarul muslimin. Ya Allah, saya juga takut Pak bicara seperti ini. Ya, udahlah, kita tidak bisa menafikan bab-bab seperti ini. Sinetron-sinetron, film-film Korea, ya, film-film Turki, ya, film-film apalagi yang dari Barat itu sendiri, yang action, film-film Cina, ya, baik itu yang sifatnya merupakan telenovela atau kisah yang berkelanjutan, yang ada episode-episodenya, atau yang sesaat, lebih-lebih tontonan-tontonan yang erotis, baik lewat lagu atau memang perbuatan yang sebenarnya seperti itu. Ini sudah tidak bisa kita bendung lagi, ma'asyarul muslimin. Di era ini Pak, di rezim ini, mohon maaf, ya, di pemerintahan kita sekarang, itulah sangat vulgar, sudah tidak bisa lagi dibatasi, ma'asyarul muslimin. Dulu di era-era sebelumnya, ya, dipotong 100.000, muncul sekian ratus ribu berikutnya, ya, di situs-situs yang ada. Sekarang sudah vulgar, tidak bisa apa-apa lagi jamaah sekalian, terbuka lebar dan luas los. Lalu bagaimana anak itu kita Pak akan bisa kita arahkan, ma'asyarul muslimin? Kita berdoa Pak ya, ini kita maghrib seperti ini, kita di rumahnya Allah seperti ini, mudah-mudahan anak kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, dalam taufik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya dijaga oleh Allah dari tontonan-tontonan seperti itu, dikawal oleh Allah, dipelihara oleh Allah kemaluannya, dilapangkan dadanya, dibuka akal pikirannya untuk menerima nur dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita juga sebagai orang tuanya, mudah-mudahan juga dijauhkan pada hal yang sama pula, dari hal yang sama pula. Sebab terkadang juga apa yang ada pada orang tua juga masuk pula kepada anak kita. Dan mudah-mudahan nanti ikhwatal iman yang kita takuti, kalau anak kemudian sudah terbiasa dengan tontonan-tontonan action yang keras seperti itu, la samahallah, kelakuannya pun, sikapnya pun, tutur katanya pun tidak ada bedanya dengan apa yang dia tonton. Kalau kemudian terbiasa melihat film-film jins, film-film kotor seperti itu, terkadang dia takut berbuat di luar. Nanti kita juga akan masuk, ada namanya a'malus sir, amal-amal rahasia, kebiasaan-kebiasaan sembunyi-sembunyi, di kamar sendirian ngelamun, zina dengan tangannya dan lain sebagainya. Awalnya dari sini, ma'asyarul muslimin. Saudara-saudara sekalian, wa minal awamil kabirah allati tuaddi ila inhirafil walad wa tadfa'uhu ila syaqawa wal tigabil jarima wa sayr wara al muyal wal inhilal ma yashhaduhu min fi dauris sinema. Kebiasaan mereka menonton, ya, sinema di sini adalah sinema Pak, gedung-gedung bioskop, walaupun sekarang sudah tutup semua ya. Tapi bioskop sekarang sudah tidak ada Pak, tapi masuk ke kamar-kamar kita, sudah masuk ke rumah kita lewat dunia televisi kita. Televisi kita matikan lewat
dunia smartphone anak-anak yang dipegang oleh mereka semua dengan leluasa. Ala syashatir ra'i televisiun min riwayatin bulisiyah wal aflamil khala'iyah, kisah-kisah action, bunuh sana bunuh sini, banting sana banting sini, ya. Kemudian film-film enggak karuan. Ini tidak bisa tidak, sebagaimana sering saya sampaikan, anak apalagi di usia-usia murahaqah, usia-usia mau puber jemaah sekalian. Kemudian kita orang tuanya jarang di rumah, ibunya juga menjadi wanita karir, dan di rumah hanya dijaga oleh pembantunya. Pembantunya pun juga liar seperti itu. Banyak loh Pak, tidak sekali dua kali saya mendengar kisah bagaimana anak kemudian zina dengan pembantunya, dan dia dengan bangga menceritakan kepada teman-temannya di sekolahnya, pembantuku enak begini, pembantuku begini, pembantuku begini. Diceritakan kevulgaran perbuatan zinanya di rumah. Kenapa? Tontonan seperti itu, ma'asyal muslimin. Saudara, kita tahu semua anak-anak kita hidup di satu zaman yang luar biasa. Jangankan anak Pak, kita pun, saya pun sebagai orang tua yang kemudian juga membahas ini sekarang episode yang ke-19 seperti ini, juga menakutkan Pak, sangat menakutkan. Berbagai macam fasilitas yang kita punya terkadang muncul, buka Al-Quran Pak. Saya punya 3 macam Al-Quran dalam smartphone saya. Al-Quran yang biasa saya baca. Kemudian ada paket lagi Quran, tuh saya membuka dengan cepat, saya melihat ayat berapa, surat berapa. Dengan sekali pencet sekali langsung keluar jemaah sekalian. Dan satu lagi untuk kemudian Quran untuk menghafal sendiri. Itu pun tiba-tiba masuk jemaah sekalian. Nah, saya bilang sama, kenapa demikian? Bi, matikan saja Bi, di pusat apanya saya nggak tahu, anak yang paham jemaah sekalian. Itu lewat Pak. Kadang iklannya iklan transportasi awalnya jemaah sekalian. Nanti iklan apa lagi? Berikutnya iklan lagi. Tapi lama-kelamaan ada iklan-iklan tidak karuan jemaah sekalian. Saya jadi bingung, dari mana bisa seperti ini? Saya nggak nyambung saudara-saudara sekalian. Ditawarkan Pak, segera buka. Filmnya baru, tanpa sensor. Apa tidak gemetar kita ma'asyal muslimin? Betul ini. Antum juga mengalami yang sama pula. Pasti. Mengerikan Pak. Sekarang kita tidak mencari, dicari. Tidak membentur, dibentur. Kita tidak search Pak. Ditawarkan kita ini jamaah sekalian. Fenomena apa ini Pak? Ini fenomena akhir zaman. Saya bayangkan terus bagaimana anak-anakku ini, anak-anak kita ini. Tidak ada jalan lain ma'asyar muslimin kecuali kita tiap saat, tiap hari Pak, hanya bisa mengingatkan hati-hati. Hati-hati, jaga kedua matamu. Dan doa saya Pak tiap hari itu yang saya minta pada Allah Subhanahu wa taala. Allah maftah uqbulahum washrah sudurahum wa ahsin furujahum waj'alhum hudatan muhtadin wahdihim subulas salam. Tidak ada lain Pak. Tiap hari itu yang saya minta pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terus mulut saya berbicara, setiap berangkat kuliah, berangkat sekolah, jaga maksiat, jaga mata, hindari pergaulan bebas dengan lawan jenis. Itu pun Pak harus siap-siap kita mendapatkan kejutan-kejutan informasi di luar nalar kita. Ini hidup di zaman yang sudah luar biasa Pak. Tapi insya Allah kalau jenengan semua ini terbiasa seperti itu, setiap saat seperti itu, mengawal anak kita dengan cara-cara seperti itu, doanya kita jalan, tahajudnya kita jalan, tangisi terus kepada Allah dan ingatkan terus menerus kepada anak kita. Minimal Pak, nanti ketika diminta pertanggungjawaban oleh Allah, kita punya jawaban. Qalu ma'dziratan ila rabbina. Qalu ma'dziratan ila rabbina. Kita sudah punya udzur Pak di hadapan Allah bahwa saya sudah menyampaikan buat anak-anak kita. Cuma saya husnudzan Pak pada Allah, masa saya tiap hari berdoa sama Allah. Kita tiap hari berdoa tidak akan didengar doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah Pak, tidak bisa lagi. Tidak ada lagi di zaman sekarang ini, sudah nggak ada lagi yang bisa menolong kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Saya juga Pak belajar begini, ngaji begini, saya tawassul kepada Allah. Saya juga punya anak sebagaimana sampean punya anak. Ngeri, menakutkan. Dibenturkan kita dengan tontonan-tontonan seperti itu.
Biasakan kita terus-menerus seperti itu. Akhirnya apa, ma'asyiral muslimin? Tapi kalau kita biarkan di kamar anak berjam-jam sampai tidak pernah masuk ke kamarnya anak, masukin anak kita ini, tegur Pak. Kadang langsung orang tuanya masuk, terus kemudian masuk di bab yang lain. Udah, tidak usah malu-malu, ayo buka lagi. Apa yang kau lihat? Ya kalau udah kejujuran kita tanamkan Pak, kadang-kadang jujur juga, kita buka lagi. Film ternyata jamaah sekalian. Balik lagi Pak, film Korea. Hah? Ya tidak bisa. Tidak bisa jamaah. Kadang film India, kadang film ini, kadang macam-macam. Tergantung kepada kemuyulnya masing-masing. Ikhwatal iman, saya kadang-kadang kemudian bernostalgia dengan masa lalu saya juga Pak. Di masa-masa dulu, di masa-masa jahiliyah, walaupun tidak perlu saya ceritakan pada anak-anak kita masalah ini. Ayo Pak, kita perbanyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan lain. Perbanyak beramal saleh pula dan tawassul khusus kepada anak kita. Karena kalau kita bicara sukses, dan berkali-kali saya menyampaikan sukses mengantarkan anak. Dan nanti Pak, pahalanya jenengan luar biasa jamaah sekalian. Nabi Pak telah mengkapling pahala khusus buat kita. Di ayyamus sabar, di hari-hari di mana butuh kesabaran ekstra seperti ini. Pahala kita Pak, di saat kita komitmen dengan sunnah Nabi seperti ini, sama dengan mendapatkan pahalanya 50 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya, dan kita tidak perlu putus asa, terus minta sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatal iman, oleh karenanya Islam bimabadihi tarbawiyah, dengan dasar-dasar pembinaannya, tarbiyahnya, yadha, meletakkan amamal abai wal murabbin wal mas'ulin, meletakkan di hadapan orang tua, para murabbi, para guru, para penanggung jawab dunia pendidikan, al-manhajul qawim, kurikulum yang jelas ya, fi taujihil abna wa tarbiyatihim, dalam mengarahkan anak-anak kita dan mendidik anak-anak kita, wal qiyam biwajibihim wa haqqihim, dan bagaimana tugas kita menjalankan kewajiban-kewajiban terhadap mereka, dan bagaimana pula mengantisipasi hak-hak mereka jamaah sekalian. Saudara, tentunya famin mabadi' hadzal manhaj al-wiqayah al-kamilah min kulli ma yusabbibu lahum wa li anfusihim ghadabul jabbar wa dukhuli jahannam, imtithalan biqaulihi tabaraka wa ta'ala, di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini At-Tahrim ayat 6, dan ayat ini sering saya bahas masalah ini. Ingat saja Pak, kalau perlu nanti di kamar anak-anak sampean begitu masuk tulis Pak, ya ayyuhalladzina amanu, bikin tulisan yang bagus ya, atau sampean masuk ngeprint nanti Pak, di print, suruh sama anak kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya, sehingga kita takut betul. Karena boleh jadi nanti orang beriman, ahli masjid, ahli tahajud, ahli Quran, tapi asik dengan dunianya sendiri, lupa kepada anaknya, kita diseret sama anak kita ke jahanam. Karena kita tidak mampu mengarahkan dan membesarkan mereka ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya lanjutkan jemaah sekalian. Jadi salah satu nilai dasar dalam mengokohkan metode pendidikan anak ini, jangan lupa al-wiqayah al-kamilah. Kita punya benteng yang sempurna untuk mengawal anak kita, jangan sampai anak masuk kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi waktunya salat Pak, kalau sampean di rumah ada anak, ayo ajak anak itu. Ya. Subuh sampean ke masjid, ada anak, ajak anak kita ke masjid. Kalau kemudian anak kita tidak di rumah, sampean bisa salat subuh, WA anak kita Pak, atau telepon anak kita, sampai kemudian punya kepastian, bangun sudah bangun, ayo salat, sampean tenang Pak masuk ke masjid. Insya Allah langkah-langkah seperti itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita telah mengawal putra putri kita, tentu dengan bahasa-bahasa sebagaimana yang saya katakan tadi sebelumnya, bab sebelumnya, kelembutan, bahasa-bahasa yang penuh cinta dan lain sebagainya. Asar Pak, ini kan hari libur, anak pada ngumpul di rumah ya, wah makan tidur,
Tapi waktunya asar dilihat Pak, walaupun kadang-kadang ngelihat tidurnya sampai ngorok. Bangunkan jamaah sekalian. Ayo bangun, asar, salat berjamaah. Bawa ke masjid kalau dia laki-laki. Kalau perempuan suruh salat sama ibunya. Itu terus Pak. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Kemudian al-istish'ar bil mas'uliyah. Manhaj yang kedua adalah tanggung jawab. Munculkan tanggung jawab yang tinggi kita sebagai orang tua. Ya, bahwa kita punya kewajiban untuk mengarahkan dan mentarbiyah anak-anak kita. Ya, kita tidak cukup baik kita secara pribadi. Kalau sampean bisa merasakan khusyuknya salat, tanyakan pula Pak, anakku bisa enggak merasakan khusyuknya salat sebagaimana apa yang saya rasakan saat ini. Sampai ketika habis salat bisa tubaknina di masjid, bisa baca istighfar, baca Allahumma antas salam, sempurna dan berdoa. Pikirkan pula Pak, anakku menurut saya atau tidak gitu. Dan pantau Pak di belakang itu jemaah anak kita itu Pak. Habis salat langsung keluar tidak, masih bisa berdoa tidak. Kalau tidak, ingatkan pelan-pelan. Sentuh perasaannya. Tidak ada yang paling membanggakan buat orang tua manakala ngelihat anaknya mengangkat tangannya kemudian mengucapkan apa? Rabbil firli wali walidayya. Sadarkan seperti itu jamaah sekalian. Sampai jadi habit buat anak kita. Ya, dan begitu seterusnya. Jumat macam sekarang jam 10, apalagi hari libur kemudian belum bangun, bangunkan. Suruh cepat mandi. Biar nanti masuk ke masjid sebelum azan dikumandangkan sudah di masjid. Tanyakan, sudah baca Al-Kahfi belum hari ini? Terus begitu. Ini tanggung jawab orang tua kepada anak, jamaah sekalian. Ya. Saudara-saudara sekalian, rahimakumullah, termasuk juga di saat anak mau nyerempet sesuatu yang negatif. Tiba-tiba datang ke rumah bawa CD. Sampean jangan lihat, jangan lupa Pak. Mobil khusus yang waktu SD, anak SMP, SMA, biasakan Pak, tiap hari buka tasnya mereka jemaah sekalian. Fudul, naam fudul kepada anak itu boleh, wajib. Ada apa di tasnya? Ada apa di tasnya itu? Perlu kita sampean tiap hari Pak, sampean lihat gitu. Kadang ada majalah, kadang juga nanti ada CD, kadang ada kaset, kadang ada macam-macam. Sampean tanyakan, ada apa isinya ini? Ayah boleh tahu tidak? Ibu boleh tahu tidak? Kalau CD kelihatan gambarnya langsungnya Mas. Hatta nanti gambarnya kadang-kadang gambar apa? Gambar apa namanya? Kata orang Madura dakocan, Pak, apa? Apa ini? Tom and Jerry apa namanya itu? Kartun. Tapi isinya terkadang Pak lebih dahsyat daripada gambar manusia biasa jemaah sekalian. Hati-hati. Ini Pak, mulut yang terus-menerus berbicara seperti itu ini menunjukkan bahwa kita punya tanggung jawab yang tinggi kepada anak kita. Berikutnya juga jemaah sekalian, di saat kita beli buku, yang punya kebiasaan membaca, dibawa anak ketika ke toko buku, silakan leluasa ngambil, tidak apa-apa. Tapi pantau Pak, buku apa yang dia beli itu. Ada enggak kaitannya dengan jurusannya? Ada yang tidak kaitannya dengan profesinya? Ada tidak kaitannya dengan kecenderungangannya? Setelah itu diperhatikan pula Pak, isinya apa? Cocok kita bayar, tidak cocok cari yang lain. Abi belum setuju dalam buku ini. Ini bagus Bia, coba lihat dulu. Sampai lihat jamaah kalian, aman, bayar. Dan begitu seterusnya. Ini namanya istish'ar bil mas'uliyah. Tanggung jawab yang sangat tinggi kepada anak-anak kita, ma'asyal muslimin. Apalagi kemudian sudah tahu Pak, masuk ke rumah tiba-tiba anak menonton film tidak karuan jamaah sekalian. Kan di rumah kita sekarang Pak, apalagi difasilitasi dengan apa ini? Apa? Parabola ya. Wifi yang semua channel-channel dunia semua ada jamaah sekalian. Saya sekarang Masya Allah sudah belajar Pak, belajar bagaimana untuk menghapus channel tertentu. Tapi mereka lebih cerdas lagi Pak. Lebih cerdas lagi. Ya tidak apa-apa, yang penting terarah, terukur. Jangan sampai masuk ke tempat ke channel-channel tidak karuan. Ini Pak penting buat kita seperti itu jamaah sekalian. Sudahlah, kita hidup di zaman seperti ini ma'asyar muslimin. Rumah kita juga difasilitasi dengan wifi yang unlimited sampai 10.000 gigabyte atau apa nggak tahu lah apa istilahnya jamaah sekalian gitu.
Ayo pantau itu jamaah sekalian. Bahkan Pak kalau bisa tiap hari dibilang sama mereka, hati-hati lo ya, uangnya abimu itu, uangnya ayahmu itu bukan uang haram, uang dari jerih payah. Jangan dimanfaatkan pada sesuatu yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Iya Bi, iya Pak, iya Mak. Apa Pak? Terus sampaikan begitu. Nanti lama-kelamaan Pak jadi habit jamaah sekalian. Ya. Ini Pak bentuk-bentuk tanggung jawab, dan Allah telah memberikan gambaran kepada kita perhatian seperti itu. Qu anfusakum wa ahlikum, sekaligus muncul al-istisyar bil mas'uliyah, tanggung jawab yang sangat tinggi, supaya anak kita tidak masuk pada sesuatu yang mencelakakan akidahnya, mencelakakan akhlaknya, mencelakakan sikapnya, mencelakakan perasaannya, karena tontonan-tontonan yang sering dilihat oleh anak-anak kita. Nah, kalau kita terus seperti itu jemaah sekalian, dan saya mengatakan orang tua yang cerdas, orang tua yang sukses, setiap hari ada dalam benaknya anakku, bukan syughulku, bukan pekerjaanku, bukan hartaku, bukan terobosan bisnisku, bukan Pak, dan bukan. Orang tua yang cerdas setiap hari dia berpikir, bagaimana anakku? Kira-kira ke depan mendoakan aku tidak? Kira-kira mereka ke depan jadi anak yang soleh tidak? Kira-kira ke depan mereka siap menjadi calon ibu yang baik atau tidak buat cucu kita ini? Kira-kira mereka menjadi anak yang baik, suami yang baik tidak? Dan begitu seterusnya Pak. Pikirkan terus seperti itu, tiap hari pikirkan. Kalau ada perasaan seperti itu, saya yakin ya, Allah juga tidak akan menyia-nyiakan usaha kita jamaah sekalian. Sedasat apapun pula ujian, nanti anak semakin matang Pak, semakin cerdas jamaah sekalian. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan malam ini pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah-langkah kita semua ini dalam pengawasan Allah, dalam ma'unah Allah, dalam hidayah Allah, ya, dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pula kita dipercaya oleh Allah untuk menjadi suami yang qawwam terhadap istri kita, menjadi panutan buat anak-anak kita. Istri kita juga menjadi istri yang salihah, yang qanitah, yang hafizah, yang menjadi rujukan tempat curhatnya anak-anak kita. Sebagaimana kita berdoa serta berdoa terus menerus, mudah-mudahan anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang qurratu ain, penyejuk mata buat kita semua, menjadi penyejuk kehidupan kita, menjadi pelipur darah kita, kebanggaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang siap menjalankan estafeta dakwah agama kita ke depan, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuka mata hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan dadanya, dijaga kemaluannya, dan dijauhkan mereka dari berbagai macam kemungkaran dalam hidup ini. Semuanya mereka insyaallah, dan anak kita semua, dan seluruh anak kaum muslimin dalam ridhanya Allah, dalam hidayah Allah, dan menjadi anak yang saleh dan salihat, menjadi qurratu ain dalam kehidupan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin. Kita juga berdoa ya, anak-anak kita juga lagi ujian kemarin yang SMA. Mudah-mudahan ujiannya semuanya dimudahkan dan digampangkan, lulus semuanya, dan ilmunya juga ilmu yang bermanfaat buat mereka semua. Kemudian mereka menjadi anak-anak yang saleh sebagaimana saya katakan tadi. Allahumma hdihim subulas salam, Allahumma ij'alhum hudatan muhtadin, Allahumma arzuqhum lihidayah, Allahumma ya qadiyal ya qawi ya qiya ya wasi ya Allahumma ya qadiyal hajat iqdi hajatihim, Allahumma ya muyassir yassir umurahum birahmatika ya akramal akramin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.